Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Luciana. Perkenalkan, nama saya Ariana Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Aprilia Rahmawati. Di sini kami akan mendemokan mengenai permainan yang sudah kami buat, yaitu bernama Lost Birin. Jadi yang pertama ada deskripsi singkat. Jadi game Lost Birin adalah sebuah logic game untuk memenuhi hiburan bagi para penikmat game yang mampu meningkatkan dan mengasah pola pikir sekaligus sebagai media interaktif dalam mengasah logika. Permainan ini mengandalkan konsep labirin, di mana pemain diharuskan untuk menemukan jalan keluar di antara jalur yang rumit, berliku-liku, dan memiliki banyak jalan buntu. Pemain yang berjumlah maksimal 1 orang diharuskan masuk ke dalam labirin tersebut dan harus mengumpulkan sejumlah koin yang ada di beberapa jalur di dalam labirin tersebut. Capaian utama yang harus diraih oleh pemain adalah pemain yang harus mampu menemukan pintu keluar dari teka-teki jalur labirin tersebut. Apabila pemain sudah menemukan pintu keluar dan berhasil keluar dari teka-teki labirin tersebut, maka pemain akan diberi penghargaan untuk naik ke level selanjutnya. Lalu kemudian ada latar belakang. Awal mula pembuatan permainan ini, kelompok kami merencanakan sebuah permainan yang mampu memberikan tantangan dan mampu meningkatkan kualitas berpikir dalam memecahkan teka-teki sederhana. Permainan ini terinspirasi dari sebuah permainan online bernama 3D Maze Game. Permainan tersebut memiliki konsep yang serupa dengan rencana dari kelompok kami, sehingga kami menjadikan permainan tersebut sebagai acuan untuk pembuatan permainan Lost Birin. Selain itu, terdapat beberapa inspirasi yang lain mengenai permainan Lost Birin, yaitu dari film Maze Runner, di mana tema yang sebelumnya kami rencanakan tema janggal berubah menjadi tema futuristik atau cyberpunk. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cerita dari permainan ini. Jadi pada suatu hari terdapat sebuah fenomena yang diberi nama SYNCS atau synchronization. Fenomena tersebut menggemparkan masyarakat dunia karena terdapat suatu penemuan di mana manusia mampu memasuki dunia avatar. Dunia avatar tersebut seperti cerminan dari segala yang ada di real world. Cara untuk memasuki dunia avatar tersebut salah satunya adalah memasuki sebuah pintu menuju ke dunia avatar yang ada di sebuah museum di kota Atlanta. Seorang remaja, yaitu playernya itu, merasa tertantang untuk memasuki dunia avatar tersebut. Ia memutuskan untuk pergi ke dunia avatar tersebut dan ia pun berubah menjadi avatar yang menyerupai dirinya. Remaja tersebut menelusuri banyak hal di dalam dunia avatar tersebut dan tak disangka ia menemukan kumpulan labirin raksasa di tengah kota. Para penghuni yang ada di dunia avatar tersebut menyebut labirin-labirin dengan nama Lost Birin. Labirin tersebut merupakan sebuah aset permainan yang ada di dunia avatar dan dikenal sebagai labirin yang rumit dan hanya mampu diselesaikan oleh beberapa orang. Remaja atau player tersebut merasa tertantang untuk menaklukkan teka-teki labirin dan akhirnya ia memasuki sebuah blok labirin. Ukuran labirin yang pertama ia kunjungi tidak terlalu besar. Bukannya merasa takut, ia semakin tertantang dan membuat tantangan untuk dirinya sendiri. Tantangan yang ia buat yaitu mengukur waktu seberapa lama ia mampu menemukan pintu keluar dari labirin tersebut. Diketahui terdapat pula beberapa harta karun berupa emas koin yang ada di dalam labirin dan remaja itu menginginkan koin emas tersebut. Tanpa menunggu lama, anak tersebut memulai tantangan yang ia buat. Dengan rasa gigih, remaja tersebut mengumpulkan satu persatu koin emas dan terus mencari jalan keluar dari labirin tersebut. Ia sudah bertekad apabila ia mampu menyelesaikan satu tantangan pada blok labirin, maka ia akan melakukan tantangan pada blok labirin yang lebih rumit. Selain itu, ia juga memiliki tekad untuk membawa koin emas yang sudah dikumpulkan ke dalam dunia nyata atau real world. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada fitur.
Jadi untuk fitur dari permainan labirin ini, yang pertama itu ada fitur home yang menampilkan beberapa button seperti button start, about, dan juga exit. Di dalam button about itu atau di dalam fitur about itu terdapat tata cara untuk melakukan permainan tersebut. Selanjutnya ada prosedur. Nah, prosedur ini yang pertama, pemain tidak dapat membuat jalur pintas atau melewati border labirin. Apabila pemain mendapatkan koin di setiap jalur labirin, maka koin pemain akan terus bertambah. Apabila sudah mendekati batas waktu target dan pemain belum menemukan jalan keluar, maka pemain akan diberikan peringatan. Apabila pemain atau player tidak mampu keluar dari labirin dengan waktu yang sudah ditentukan dan koin yang dikumpulkan belum mencapai target, maka pemain akan keluar otomatis. Apabila pemain berhasil keluar dari labirin mencapai target waktu dan target koin yang dikumpulkan, maka dia diperbolehkan untuk menyelesaikan misi ke level selanjutnya. Level dan misi selanjutnya akan dimulai apabila misi pada level saat ini telah selesai. Selanjutnya kami akan melakukan demo. Baik, akan dilanjutkan oleh Devina Luciana untuk demonya. Ya, baik. Sekarang saya akan mendemokan game Labirin. Di sini di menu utama ada start, about, dan juga exit. Untuk about-nya seperti ini, ada tata cara bermainnya. Kemudian klik start. Nah, untuk movement-nya itu menggunakan ASDW. Kemudian untuk berpindah arah itu bisa menggunakan kursor. View kameranya itu bisa menggunakan kursor. Jadi kalau misalnya sudah mendapatkan koin, nanti di atas pojok kanan itu ada penambahan koin. Kemudian kalau misalnya sudah bertemu dengan enemies itu, nanti akan keluar game over. Kemudian nah, di sini juga labirinnya itu sudah menggunakan collision, sehingga pada saat karakter menghampiri si labirin itu tidak bisa karena sudah ada collision. Jadi seperti ini cara bermainnya. Nanti jika sudah berada di pintu keluar labirin itu, nanti ada mission complete. Kemudian pilihannya itu ada main menu dan juga next levelnya. Namun di sini saya tidak akan memainkan keseluruhan level karena menghemat waktu. Saya akan memperlihatkan apa perbedaan antara level 1, level 2, dan juga level 3. Jadi pada level 1 itu level yang mudah, sehingga enemiesnya itu hanya 2 saja. Kemudian labirinnya juga mudah untuk dilewatinya, untuk mencari jalan keluarnya. Kemudian pada yang level 2 itu Nah, di level 2 itu labirinnya sudah mulai rumit dan juga enemiesnya bertambah menjadi 3. Setelah itu pada level 3, jalur labirinnya itu menjadi rumit dan enemiesnya juga bertambah. Nah, mungkin untuk perbedaan levelnya itu terletak pada jumlah enemies dan juga
bentuk dari labirinnya yang mana semakin rumit. Sekian demo penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit untuk skripnya. Jadi aset koin itu bentuknya seperti ini. Selanjutnya ada aset labirinnya. Aset labirinnya itu kita menggunakan dari Blender, lalu kita import ke dalam Godot. Nah, kita menggunakan file extensionnya GLB, jadi untuk memudahkan saat diimport ke Godot. Lalu juga ada sound untuk mendukung permainannya. Ini ada beberapa musik yang kita pilih. Selanjutnya juga ada asetnya, itu yang utamanya adalah player, tapi player ini kita tidak membuat sendiri, tetapi kita menggunakan aset dari orang lain. Selanjutnya ada scene, yaitu ada scene coin, enemy untuk game over, gameplay, dan lainnya. Selanjutnya script pada koin ini. Di sini untuk koin itu kita ingin memberikan efek rotate pada koin, lalu juga memberikan efek misalnya koin tersebut bertemu dengan player, maka koin itu akan melakukan bounce, terus nanti dia akan coin collected. Jadi kayak gini. Ya, kayak gini contohnya. Jadi langsung bertambah. Lalu selebihnya untuk yang lainnya, untuk yang ASWD kita menggunakan input action press. Nah, ini dimana kita jika menekan keyboard ASWD itu, maka akan diberikan masing-masing action. Misalkan untuk A itu bergerak ke arah kiri dan D itu bergerak ke arah kanan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.